Oke, sekarang kita membahas materi kedua di bab listrik statis. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang gaya kolom dan interaksi antar muatan listrik. Nah, sekarang kita mempelajari tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Dari asal katanya, medan itu berarti area atau wilayah. Medan perang berarti wilayah peperangan. Medan listrik di sini berhubungan dengan interaksi listrik seperti gaya kolom. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik di mana muatan listrik lainnya akan mengalami gaya listrik statis. Maksudnya, setiap muatan listrik itu memiliki wilayah di sekitar muatan listrik tersebut. Misalkan muatan listrik plus, kita sebut saja muatan listrik sumber, memiliki area yang kuning ini. Ini disebut medan listrik dari muatan listrik sumber. Ketika ada muatan listrik lain masuk ke wilayah tersebut, misalkan dua muatan ini masuk, muatan negatif dan muatan positif, maka otomatis kedua muatan ini akan berinteraksi dengan muatan sumber yang memiliki medan listrik. Interaksinya tergantung dari jenis dari muatan yang masuk. Misalkan muatan positif memasuki wilayah muatan sumber yang positif juga. Otomatis akan terjadi interaksi tolak-menolak. Akan ada gaya kolom yang tolak-menolak. Sedangkan muatan negatif masuk ke wilayah medan listrik muatan positif, otomatis akan berinteraksi saling tarik-menarik. Jika ada muatan lain yang tidak masuk pada wilayah dari medan listrik, maka muatan tersebut tidak akan berinteraksi dengan medan listrik atau muatan listrik si sumber. Jadi medan listrik adalah wilayah, diibaratkan wilayah kekuasaan dari suatu muatan listrik. Jika ada muatan listrik lainnya, maka muatan listrik tersebut akan berinteraksi. Setiap muatan memiliki medan listrik masing-masing. Jadi di sini medan listrik ini untuk setiap muatan listrik. Nah, selanjutnya, untuk menggambarkan medan listrik, karena medan listrik termasuk besaran vektor, maka medan listrik digambarkan sebagai garis-garis yang memiliki arah panah. Perjanjiannya, aturan garis medan listrik yang pertama, arah medan listrik keluar muatan positif dan masuk menuju muatan negatif. Jadi, pada muatan positif, arah medan listrik adalah keluar atau menjauh dari muatan tersebut. Sebaliknya, untuk muatan negatif, arah medan listrik masuk atau mendekati muatan negatif. Itu perjanjian arah dari muatan negatif dan muatan positif. Yang kedua, tiap garis medan listrik tidak berpotongan satu sama lain. Jadi ketika misalkan ada dua garis medan listrik yang akan berpotongan, maka kedua medan tersebut tidak akan berpotongan karena akan saling tolak-menolak. Nah, tadi berkaitan dengan arah pada muatan positif dan muatan negatif. Jika ada dua muatan positif dan negatif saling berdekatan, berinteraksi pada medan magnet masing-masing, muatan positif seolah-olah mengeluarkan garis medan listrik dan muatan negatif menerima garis medan listrik. Jadi, jika digambarkan seperti ini, sehingga ini dapat dikatakan muatan positif dan muatan negatif akan berikatan karena yang satu memberi, yang satu menerima. Akan terjadi interaksi tarik-menarik. Sebaliknya, jika dua muatan sejenis, misalkan muatan positif berdekatan satu sama lain, kedua-duanya mengeluarkan arah medan listrik. Sesuai dengan perjanjian nomor 2, maka kedua garis yang sama-sama keluar itu tidak akan bersinggungan, akan saling tolak-menolak, sehingga dua muatan yang sejenis akan berinteraksi tolak-menolak. Perjanjian yang ketiga, semakin rapat garis medan listrik, maka semakin besar kuat medan listrik tersebut. Jadi, gambaran dari semakin banyak garis pada suatu wilayah itu menunjukkan semakin kuat dari medan listrik di wilayah tersebut. Oke, itu garis medan listrik. Jadi ada
Tiga aturan, arah medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk menuju muatan negatif. Tiap garis medan listrik tidak akan berpotongan, dan kerapatan dari garis menunjukkan besar kuat medan listrik tersebut. Nah, hubungannya dengan kuat medan listrik, kita dapat menentukan arah dan besar dari kuat medan listrik. Yang pertama, arahnya. Misalkan kita menentukan kuat medan listrik di titik P yang berjarak R dari muatan Q. Yang pertama, muatan Q-nya positif. Maka arah medan listrik pada titik P itu ke kanan. Kenapa? Karena muatannya muatan positif. Perjanjiannya tadi muatan positif. Garis medan listrik itu selalu menjauhi muatan. Nah, sebaliknya kalau muatannya negatif, maka di titik P tersebut arah medan listrik akan mendekati muatan negatif, atau digambar itu mengarah ke kiri. Karena setiap garis medan listrik akan mendekati muatan negatif. Itu arahnya. Nah, sekarang kalau besarnya. Besarnya kita gunakan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat. Di mana E kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. K adalah konstanta Coulomb. Q muatan sumber. Jadi untuk satu muatan, ini berbeda dengan gaya Coulomb di mana persamaannya K Q1 Q2 karena gaya itu minimal harus ada dua muatan. Nah, kalau medan itu untuk satu muatan. Jadi K Q saja per R kuadrat. R itu jarak dari titik yang ditinjau kuat medannya terhadap sumber, satuannya meter. Oke, itu persamaan dari kuat medan listrik. Nah, kita bahas contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada dua muatan A positif C, muatan B positif 3C, 3 kolom. Yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik C, di titik ini, di sebelah B dan A. Sebesar, oke, kita jawab, diketahui tadi Q1-nya 4, Q2-nya 3. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda negatif positif, maka otomatis muatan tersebut positif. Q1 4, Q2 3, jaraknya R1 berarti dari titik C ke muatan A itu 2 ditambah 1, 3 meter. R2-nya 1 meter dari B ke C. Nah, kita gambarkan arah medannya. Arah medan listrik oleh muatan A atau EA. Karena dua-duanya positif, maka di titik C itu arah medan listrik menjauhi muatan A. Dan oleh muatan B juga positif berarti menjauhi muatan B. Jadi dua-duanya mengarah ke kanan. Perjanjiannya kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Itu perjanjian vektor. Jadi dua-duanya positif, tinggal kita cari besar masing-masing medan. Jawab EC sama dengan EB tambah EA. Nah, EC itu EB K Q2, ini B, Q2 per R 2 kuadrat ditambah K Q1 per R1 kuadrat. Oke, EC sama dengan K, karena K-nya sama, dikeluarkan dalam kurung. EC sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya 3 per 1 meter, karena jarak dari B ke C 1 meter, ditambah Q1-nya atau QA-nya 4, per jarak dari C ke A itu 3 meter. Dikuadratkan. EC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 3 dibagi 1, 3 ditambah 4 dibagi 3, dikuadratkan, 4 per 9. Jadi EC sama dengan 9 kali 3, 27, ditambah 9 kali 4 dibagi 9. Coret 9-nya, tinggal 4. 27 ditambah 4, dikali 10 pangkat 9, sama dengan 3,1 kali 10 pangkat 10 Newton per Coulomb. Satuannya Newton per Coulomb. Nah, itu jadi menentukan kuat medan listrik di titik C oleh dua muatan. Jadi resultan itu ditentukan oleh arah dan jaraknya. Itu contoh soal 1. Yang kedua, dua partikel P dan Q terpisah pada jarak 9 meter, 9 cm seperti pada gambar. Letak titik yang kuat medannya 0 adalah, jadi kita mencari titik di sekitar muatan P dan Q yang resultan kuat medannya sama dengan 0.
Diketahui tadi Q-nya negatif 1 mikrocoulomb, berarti negatif 1 kali 10 pangkat min 6. Satunya tidak usah dituliskan. Q sama dengan negatif 4 mikrocoulomb, sama dengan negatif 4 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Ditanya X sama dengan, berarti X itu apa? Titik yang kuat medan listriknya 0 adalah yang arah medan listriknya berlawanan, yaitu antara kedua muatan. Kalau misalkan di sini, ini nanti kedua-duanya akan ke arah kanan, karena mengarah ke muatan. Kalau dua-duanya sama arahnya, tidak mungkin resultannya sama dengan 0. Jadi, negatif 4, negatif 1, sama-sama negatif, berarti letak titik yang resultannya sama dengan 0 itu di antara kedua muatan. Nah, sekarang kita tinggal cari di mana letaknya. Berarti X di mana. Jadi kita misalkan di titik P ini, di titik ini pada jarak X cm dari muatan P, dan pada jarak 9 cm dikurangi X. Kenapa 9? Karena totalnya 9 sudah dikurangi X yang ini. Berarti 9 dikurangi X. Itu letak titik di mana resultan medan listriknya sama dengan 0. Nah, supaya resultannya sama dengan 0, maka nilai EP atau besar EP itu harus sama dengan EQ. Misalkan EP-nya negatif 4, EQ-nya positif 4. Jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0. Negatif dan positif itu dilihat dari arah. Berarti tinggal besarnya saja. EP sama dengan EQ harus sama dengan 0. EP itu K, QP per R, P kuadrat sama dengan EQ, K, Q per R, Q kuadrat. K-nya dicoret, karena sama, kedua ruas. Tinggal masukkan muatannya, QP itu 10 pangkat min 6, dibagi RP. RP-nya itu tadi, kita misalkan X. X kuadrat sama dengan QP-nya 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi RQ-nya tadi 9 dikurangi X dikuadratkan. Oke. Kita kelompokkan yang ada X-nya di sebelah kiri. 9 dikurangi X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 4. Kenapa 4? Karena yang ini kan pindah ruas jadi ke bawah. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 6 sama dengan 1. Tidak usah ditulis. Nah, supaya kuadratnya hilang, berarti dua-duanya diakarkan. 9 dikurangi X kuadrat per X kuadrat diakarkan, kuadratnya hilang, sama dengan akar 4 sama dengan 2. 9 dikurangi X sama dengan 2X. X-nya pindah ruas. Maka 9 sama dengan 2X tambah X. 9 sama dengan 3X, maka X sama dengan 9 dibagi 3, yaitu 3 cm. Berarti letak titik yang resultannya sama dengan 0 itu 3 cm terhadap titik P dan 6 cm terhadap titik Q. Nah, itu tadi 2 contoh soal tentang kuat medan listrik. Silahkan kalian berlatih soal sebanyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.